Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah Atikah binti Zaid, bidadari para syuhada dalam sejarah Islam. Atikah binti Zaid merupakan keturunan dari salah satu kabilah Quraisy yang baik nasabnya. Beliau adalah istri dari para syuhada, yaitu Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, dan Husain bin Ali bin Abu Thalib. Tidak diketahui secara pasti tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya Atikah binti Zaid karena minimnya sumber informasi. Atikah binti Zaid wafat pada masa awal pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, tepatnya pada tahun 41 Hijriah. Atikah binti Zaid adalah salah satu sahabat wanita yang pertama memeluk Islam. Beliau dikenal sebagai seorang yang lisannya cukup fasih, goresannya meluluhkan, dan akhlaknya membuat orang yang melihat akan terpukau dengannya. Atikah binti Zaid menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dari keluarga yang terpandang dan terdepan dalam jihad membela Rasulullah pada masa jahiliyah. Bahkan keluarganya menginfakkan semua hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Atikah binti Zaid dikenal sebagai seorang wanita yang cantik dan berakhlak baik. Karena kecantikannya itu, Abdullah sempat lalai tidak melaksanakan sholat berjamaah. Keduanya asyik bercanda dari sebelum azan hingga sholat selesai. Maka sang ayah memanggil Abdullah dan mengatakan untuk menceraikannya. Setelah bercerai dengan Atikah binti Zaid, Abdullah bin Abu Bakar jatuh sakit. Kemudian ayahnya pun kembali mengizinkan Abdullah untuk rujuk dengan Atikah binti Zaid dengan syarat tidak semampau cintanya kepada Atikah binti Zaid melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu terus berjalan hingga Abdullah ikut dalam perang Taif dan gugur sebagai syuhada. Atikah pun menjanda. Setelah selesai masa idah beliau, Atikah yang sangat soleh ini dipersunting oleh Amirul Mukminin kedua, yaitu Umar bin Khattab. Keduanya menjalin kasih yang amat mesra karena Allah. Atikah pun secara penuh mengabdi kepada suaminya. Cinta dan kasih sayangnya kepada Umar bin Khattab bahkan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Namun hal ini akhirnya sirna tatkala Umar ditikam oleh seorang yang bejat. Maka untuk kedua kalinya, Atikah menjadi janda syuhada. Zubair bin Awam adalah seorang sahabat Nabi yang sangat tidak diragukan lagi perannya dan kesolehannya. Komitmennya dalam dakwah dan jihad sangat besar. Tak berselang lama, selewat masa idah, Atikah dipersunting oleh Zubair bin Awam. Sekali lagi, Atikah menunjukkan bahwa dirinya adalah wanita yang baik dan istri yang solihah. Namun seiring waktu, akhirnya keadaan tersebut berakhir dengan meninggalnya Zubair bin Awam di medan perang Jamal. Maka untuk ketiga kalinya, Atikah menjadi janda syuhada. Pada masa itu, Ali bin Abi Thalib hendak mempersunting Atikah. Namun Ali mengurungkan niatnya tersebut karena Atikah mengajukan syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh beliau, yakni supaya siapapun suaminya nanti tidak akan terjun ke dalam kancah jihad bil qital. Oleh karena itu, akhirnya Husain bin Ali yang menyunting janda syuhada tersebut. Meskipun kala itu Atikah sudah berusia kepala 5 dan terpaut cukup jauh dengan Husain, namun keduanya tetap saling mengasihi dan senantiasa harmonis. Mereka saling mencintai karena Allah. Namun takdir Allah tidak dapat ditolak. Husain bin Ali juga meninggal syahid di Karbala, Irak. Maka untuk keempat kalinya Atikah menjadi janda syuhada hingga akhirnya meninggal pada tahun 40 Hijriah. Dalam sejarah Islam tercatat Atikah binti Zaid merupakan wanita agung yang ikut berbaiat dan hijrah. Parasnya menawan serta berakhlak mulia. Namun siapa yang menyangka setiap yang menikahinya meninggal. Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terpesona dengan adanya kecantikan Atikah hingga tak mampu menjauh darinya. Wanita yang memiliki perasaan lembut dan halus tiada tara itu pun dinikahinya. Abdullah yang sudah resmi jadi suami Atikah begitu melekat ke istrinya hingga lupa waktu sholat, lupa perang, dan lain-lain. Oleh karena itu, ayahnya memerintahkan Abdullah agar menceraikan wanita cantik tersebut. Setelah bercerai, Abdullah sangat merana, merasa kehilangan sehingga ayahnya tak tega dan menyuruh putranya untuk rujuk kembali. Mendengar hal itu pun, Abdullah sangat bahagia. Setelah Abdullah Atikah rujuk, terjadilah perang Taif. Abdullah yang berperang bersama Rasulullah terkena panah hingga ia gugur sebagai syuhada. Setelah kepergian suaminya, Atikah menikah lagi dengan Umar bin Khattab. Suatu malam Umar pun terbunuh dalam kegelapan dengan tusukan sebilah pisau beracun. Tragedi kelabu kembali menyelimuti kehidupan Atikah. Ia pun melantunkan satu syair. Wahai mata, tumpahkanlah air mata dan ratapan. Jangan tunda atas sang iman yang mulia.
katakan kepada mereka yang sengsara, matilah. Maut memberinya minum dengan gelas kematian. Tak lama kemudian datang Zubair bin Awam untuk melamarnya, dan Atika pun bangkit dari kesedihan. Mereka menjalin kehidupan yang penuh kebahagiaan, ketaatan, dan ketakwaan. Seiring berjalannya waktu, takdir berkata lain, karena sang suami gugur dalam pertempuran Wadi Asiba yang terletak di antara Mekah dan Basra. Begitu masa idahnya berakhir, Atika kembali dilamar oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Atika pun menolak pernikahan ini karena takut akan kematian yang selalu menimpa setiap orang yang menikahi dirinya. Wahai Amirul Mukminin, engkau adalah satu-satunya orang yang masih tersisa dan junjungan kaum muslimin. Aku mengkhawatirkan dirimu dari kematian, papar Atika. Akhirnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pun meninggalkannya. Atika sangat merasakan pedihnya kabar yang tersebar luas tentang dirinya itu. Hal tersebut kembali terbukti ketika dia dinikahi oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib, lalu pergi bersama ke bumi Karbala. Di sana, Atika menyaksikan langsung bagaimana Husain bin Ali dibunuh, gugur sebagai syuhada. Setelah peristiwa itu, banyak sahabat terhormat kembali datang melamar Atika. Namun sesudah terbunuhnya Husain, Atika memutuskan untuk tidak menikah lagi. Dia memusatkan diri untuk beribadah dan taat melaksanakan ajaran-ajaran agama yang diperoleh dari madrasah yang mulia. Hal demikian dilalui hingga jiwanya yang suci pergi menghadap Sang Pencipta dengan ridho dan diridhoi. Oh ya sobat, ternyata Atika bin Zaid juga ahli hadis. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat dan sahabiyalah yang memberikan keputusan atau fatwa dengan menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis Rasulullah dipelihara para sahabat lelaki dan perempuan atau sahabiah dengan cara dihafal. Sahabat yang paling banyak hafal hadis Rasulullah ialah Abu Hurairah, dan di golongan perempuan adalah Aisyah, istri Rasulullah. Selain istri Rasulullah, Aisyah yang banyak hafal hadis yaitu Atika binti Yazid bin Nufail juga banyak hafal hadis. Atika adalah sahabiah yang mulia keturunan Quraisy dan saudara Zaid bin Zaid, salah satu dari 10 orang yang telah dijamin masuk surga. Ibunya Atika binti Zaid bin Amr bin Nufail adalah Ummu Quraisy bin Al-Hadam. Abu Malik Muhammad bin Hamid dalam bukunya 150 perempuan solihah teladan muslimah sepanjang masa menukilkan di kalangan para perempuan Quraisy, Atika binti Zaid terkenal sebagai seorang penyair yang fasih. Dia juga pandai berinteraksi dan cerdas. Selain itu, Atika binti Zaid memiliki paras yang cantik dan pemikiran yang cemerlang. Atika tidak asing dalam ilmu dan riwayat hadis sebab dia hidup semasa tabi'in, masa yang sangat menggiatkan ilmu hadis. Atika termasuk orang yang mendapatkan ilmu dari mulut para ulama yang mendapatkan riwayat dari sahabat para tabi'in senior. Atika mempunyai andil besar dalam periwayatan hadis. Atika memiliki peran dalam hadis seperti disampaikan Abu Zur'ah saat menyebutkannya dalam kategori wanita ahli hadis yang fokus dan terdepan dalam bidang hadis. Termasuk orang yang mengajarkan hadis di Syam dari kalangan wanita adalah Atika. Sementara itu, Ibnu Sumai memasukkannya dalam kitab tabakatnya dalam tingkatan generasi ketiga. Ibnu As-Sakir mengatakan, Muhajir bin Amr bin Muhajir Al-Ansor meriwayatkan hadis dari Atika. Atika dan para wanita di masanya tak terkejar dalam bidang kemuliaan. Hanya saja Atika lebih jauh wawasannya, lebih banyak memberikan dan lebih tulus dalam membantu orang fakir miskin. Selain itu sobat, Atika juga peka dalam masalah sosial lainnya. Ia selalu mengamati kenestapaan yang dialami oleh orang-orang fakir miskin. Dia melihat kesengsaraan yang mereka fakir miskin alami. Pekerjaan Atika yang sering dilakukan adalah dia selalu memberikan pakaian kepada orang miskin dan menambal luka orang-orang yang sakit saat perang. Atika tidak hanya berderma atau sesuatu yang kecil dari miliknya semata, tapi dia keluar membawa semua hartanya pada orang-orang fakir keluarga Abu Sufyan. Kelebihan lain Atika adalah wanita yang hidup di masa tabi'in ini paling kuat dalam pemerintahan, sebab dia memiliki mahram laki-laki sebanyak 12 khalifah. Selain itu, termasuk wanita terhormat di masanya. Dalam hal ilmu, karena adab dan kemuliaan yang dimiliki Atika dalam hidupnya, Atika selalu memadukan antara semua keutamaan ibadah dalam satu sikap. Atika, nama yang disematkannya adalah nama sebuah daerah di Damaskus yang terletak di luar pintu masuk Al-Jabiyah. Atika bersama suaminya Abdul Malik bin Marwan hidup bahagia di istana. Namun selang beberapa tahun, Abdul Malik meninggal dunia yang meninggalkan Yazid dan Marwan.
Dalam kondisi penuh kecukupan, Atikah dibesarkan dan menjalani seluruh kehidupannya di Damaskus. Namun ini tak membuatnya melupakan kaum fakir miskin. Seperti diriwayatkan dalam buku 101 Kisah Tabi'in, suatu kali suaminya Abdul Malik mengusulkan kepadanya untuk menghibahkan hartanya yang berlimpah kepada Yazid dan Marwan, putra-putra mereka. Menurut suaminya, harta Atikah itu lebih baik berguna bagi anak-anaknya yang masih muda dibandingkan untuk dirinya sendiri. Awalnya, Abdul Malik mengira istrinya akan menuruti sarannya. Bagaimanapun seorang ibu pasti rela memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Namun ternyata tidak demikian. Atikah telah memutuskan untuk apa hartanya yang dimilikinya. Dengan ringan, ia mengatakan bahwa anak-anaknya menjadi tanggungan ayahnya, dan karena ayahnya seorang khalifah, tak ada kekhawatiran kalau mereka akan hidup kekurangan. Kelak, mereka pun akan menjadi khalifah yang berkecukupan secara materi. Maka Atikah memutuskan untuk memberikan seluruh hartanya kepada fakir miskin dari kalangan Bani Sufyan. Mereka lebih membutuhkan hartaku untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kata Atikah. Suaminya pun tak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah harta pribadi Atikah. Kekayaan saja tak ada apa-apanya dibandingkan ilmu. Sejak belia, Atikah rajin menuntut ilmu. Dia banyak belajar dari banyak ulama, terutama dalam ilmu periwayatan hadis yang pada saat itu memang sedang giat dilakukan. Atikah kemudian termasuk dalam wanita tabi'in yang meriwayatkan hadis. Murid-muridnya juga meriwayatkan hadis darinya. Demikianlah ilmu dan kekayaan seolah berhimpun pada diri Atikah. Subhanallah, itulah sobat kisah yang sangat luar biasa. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.